Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada Kitabus Shalah dan pada halaman 81 dari buku terjemah. Kita sekarang membahas tentang Al-Fatihah, di mana sebelumnya sudah membahas tentang niat, berdiri, takbiratul ihram, istiftah, ta'awudz, basmalah. Berkata penulis rahimahullah, wa yaqra'ul fatihata, dan membaca al-fatihah, wa yaqra'u ma'aha, dan membaca bersamanya, fir rak'atainil ulayaini minar ruba'iyyati was-sulatsiyyati suratan, dan membaca bersama al-fatihah pada 2 rakaat pertama dari sholat rubai 4 rakaat, zuhur, asar, isya, was-sulatsiyah 3 rakaat, yakni maghrib, surat, dengan ketentuan minal fajri min tiwalil mufassal, untuk sholat subuh membaca surat yang panjang, yaitu Hujurat atau Qaf, ya, sampai An-Naba. Versi lain bukan Hujurat, ya, Qaf, tapi Qaf sama Hujurat itu tetanggaan. Wa fil maghribi min qisarihi, pada sholat maghrib dengan surat pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Wa fil baqi min awsatihi, sisa sholat lainnya, yakni zuhur, asar, isya, adalah surat pertengahan, yakni An-Naba sampai Ad-Duha. Baik. Berkata penulis, wa yaqra'ul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah. Fatihah merupakan rukun salat menurut jumhur ulama, yaitu ketiadaannya menjadikan salat tidak sah. Hadis yang menjadi dasar utama adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah disepakati oleh para ulama jumlahnya 7 ayat, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang serta merupakan bagian Al-Quran yang paling besar. Kata mufassirin, yaitu surah Al-Fatihah.
dan ia surat yang terbaik dalam Al-Quran hingga dijadikan sebagai surat yang menjadi sah sebuah sholat. La'u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Aku akan memberitahu kamu sebuah surat yang paling utama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dia umul kitab, as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang, yakni sering dibaca dalam sholat. Wal Qur'anul azim, serta Al-Quran yang agung, yakni bagian dari Al-Quran yang paling besar. Baik, 7 ayat ini diperselisihkan apakah awalnya basmalah ataukah tidak. Di samping mereka sepakat 7 ayat. Jika dari basmalah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapatnya Imam Syafi'i serta dipilih oleh Imam An-Nawawi serta ulama Syafi'iyah, dan inilah yang merupakan qiraah dari Hafs an Asim. Makanya sebagian qari mereka ketika membaca ghairil maghdubi sampai selesai, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena mereka menganggap satu ayat. Pendapat jumhur, mereka mengatakan awal surat adalah Alhamdu. Ini pendapatnya jumhur ya, mayoritas. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dipilih oleh Ibn Taimiyah, Ibn Utsaimin, Ibn Baz, dan lain-lain. Sehingga ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti di sini. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim, maaf ya. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dipotong di sini. Dipotong di sini gitu ya. Ini sempat viral ya, di mana ketika ada qari yang mengatakan harus dibaca lengkap siratal ladzina sampai waladdallin, itu mengacu kepada tadi ya. Riwayat Hafs an Asim itu menganggap satu ayat, dan juga itu merupakan pilihannya Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara dasar kuatnya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Daruqutni dan Al-Baihaqi yang disahihkan Syalbani. Iza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu membaca Al-Fatihah, maka bacalah alhamdulillahirabbil alamin, li'annaha ihda ayatiha, karena ia salah satu dari ayatnya. Ini yang menjadi dasar mereka dan cukup kuat dasarnya, makanya dibela oleh An-Nawawi rahimahullah. Tapi jumhur mengatakan enggak termasuk. Sementara bacaan Nabi SAW lewat penuturan Ummu Salamah adalah per ayat berhenti. Per ayat berhenti. Maka konsekuensinya bagi Syafi'i ya, siratal ladzina sampai waladdallin satu nafas karena satu ayat. Tapi konsekuensi dari jumhur ulama yang mengatakan
2 ayat maka dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Al-Fatihah ini ada 11 tasydid. 11 tasydid. Berkata ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syafi'iyah, Malikiyah, siapa yang terluput darinya meski satu huruf dari Al-Fatihah, maka tidak sah Al-Fatihahnya, merantak kepada tidak sah sholatnya. Karena tasydid itu simbol dari 2 huruf. Ketika enggak ditekan, maka hilang 1 huruf. Contoh Robbi, itu 3 huruf ya, ro, ba, ba. Dikumpulkan jadi 2 huruf, Robbi dengan tasydidnya. Maka tasydid itu adalah simbol dari 2 huruf. Ada 11 ya. Bagi jumhur ada 11, tapi bagi Syafi'iyah 14. Kenapa? Karena mereka memasukkan basmalah. Di basmalah ada 3 tasydid, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tasydid. Maka total 14 ini dijaga. Caranya adalah ditekan, jangan tidak menekan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keliru ya, enggak ditekan. Tekan karena dia tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna dari iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Kalau enggak ditekan jadi iyyaka, maknanya sebagian ulama mengatakan matahari. Seperti enggak salah ceramahnya Dr. Osman Al-Khamis, yang mengatakan sebagian ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya iyyaka tanpa tasydid itu maknanya adalah matahari yang disembah oleh kelompok kaum, sehingga maknanya kami hanya menyembah matahari atau dewa iyyaka. Ditekan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bagian dari Al-Quran yang perlu dipelajari dengan serius adalah Al-Fatihah. Berkata ahli ilmu, seandainya orang yang sholat keliru bacaannya dimaklumi, tidak membatalkan sholat, kecuali pada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun, sementara surat setelah amin adalah sunnah. Maka diperhatikan di sini. Apa hukumnya orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar? 2, jika dia mampu dan keliru, maka batal sholatnya. Jika dia tidak mampu karena tidak menguasai, baru belajar, maka dimaafkan. Sah sholatnya, tidak perlu mengqadha. Tapi tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam. Jika ada di situ makmum yang dia qari, fasih membaca Al-Fatihah, maka menurut Syafi'iyah sholatnya tidak sah bagi dirinya. Bagi imam yang memang seperti itu bacaannya sah, dan bagi jamaah yang seperti dirinya sah. Contoh imam di kampung kadang tidak standar, yang makmum juga nggak standar, maka sah mereka. Tapi bagi orang yang memang dia terpelajar, bisa membaca Quran, maka tidak boleh bermakmum kepada imam yang lahan. Dikatakan kepada Hasan Basri rahimahullah, di kalangan kami ada imam yang dia lahan. Kata Hasan, akhirkan dia. Ya, ini jangan dijadikan sebagai imam sholat. Nah, kembali kepada Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat menurut jumhur ulama. Pakai hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.
Tapi bagi kalangan Hanafiyah, Al-Fatihah bukan rukun sholat, tapi wajib sholat. Rukun sholat hanyalah qiraah, membaca. Kapan ia membaca, maka sudah terwakili. Mereka hendak menggabungkan antara hadis dengan ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, yakni dalam sholat. Menunjukkan umum, maka sah dengan bacaan manapun, tapi berdosa jika meninggalkan Al-Fatihah. Itu bedanya. Tapi jumhur mengatakan tidak sah tanpa Al-Fatihah. Nah, hadis yang menunjukkan tentang pendapatnya Hanafiyah adalah hadis Abu Hurairah tentang al-musi, ya, tentang musii'us shalah, orang yang keliru salatnya. Di sana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, jika engkau hendak salat, ya, maka menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah, tsumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah Al-Qur'an yang kamu hafal yang mudah darinya. Maka Hanafi berusaha al-jam'u bainal adillah, menggabungkan dalil, tapi ini pendapat minoritas. Yang jumhur mengatakan Fatihah adalah rukun sholat, tanpa membacanya dengan sengaja sementara ia mampu, maka tidak sah sholatnya. Bagi yang mu'alaf, baru belajar Islam, baru hijrah, hingga baru belajar Al-Fatihah, belum hafal, maka dia bisa menggantinya dengan surat yang lain yang ia hafal, atau ayat yang ia hafal jika hafal, sah, karena dia baru belajar. Jika ia tidak memiliki hafalan surat, maka diganti zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, sedurasi baca Al-Fatihah. Kata sebagian ulama, tidak harus seperti itu, tidak harus sedurasi, yang penting baca. Di zaman Nabi terjadi, ya, bahwa datang orang, dia berkata, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an, fa'allimni ma yu'jizuni minhu. Ya Rasulullah, aku tidak mampu menghafal sedikit pun dari Al-Quran. Mungkin dia orang sepuh atau gimana, maka ajari aku yang bisa mewakilinya. Maka Nabi mengatakan, kul, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, ini 5 zikir yang utama. Kata Nabi SAW, ma min rajulin ala wajhil ardi yaqul, tidak ada seorang pun yang membaca 5 zikir ini illa ghufirat khotoya, kecuali dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, kembali kepada basmalah, kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah disepakati bagi jumhur dibaca untuk imam dan munfarid. Orang yang sholat ada 3, ya, imam, makmum, munfarid. Imam yang di depan, makmum yang di belakang, munfarid sholat sendirian. Mereka sepakat 2 harus baca, imam dan munfarid. Mereka berselisih tentang makmum, apakah harus baca ataukah tidak. Kemarin telah disinggung dalam pertanyaan, sekarang pelengkapan. Menurut jumhur ulama tidak perlu dibaca, cukup mendengarkan bacaan bacaan imam. Ini pendapatnya jumhur, ya, Hanafi, Maliki, Hambali.
Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal. Adapun Syafi'iyah itu mewajibkannya, harus dibaca meskipun bermakmum. Dan ini ada salafnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berpandangan membaca Al-Fatihah ketika bermakmum. Dan ini yang diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang kita ingin pendapatnya jumhur. Di sini enggak disinggung ya. Tapi pakai global ya, membaca Al-Fatihah. Jumhur berpandangan tidak perlu membaca. Dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Baik. Tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum ini pendapat jumhur ulama, bahkan pendapat mayoritas salaf dan khalaf. Pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Adapun Syafi'i, awalnya beliau berpandangan diam, tidak baca. Ini pendapat qadim, pendapat lama. Setelah beliau ke Mesir, beliau merenungkan lagi. Nampaknya yang kuat adalah membaca. Maka keluarlah qaul jadid, pendapat baru beliau yang meralat sebelumnya bahwa membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum. Baik. Ibn Taimiyah rahimahullah termasuk ulama yang berpandangan tidak perlu membaca di belakang imam, dan mengatakan ini pendapatnya jumhur ulama, ya, kebanyakan salaf demikian. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, dengarkan dengan baik. Yang kedua, wa ansitu, dan diamlah. Mendengar dan diam, agar kamu mendapatkan rahmat. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ulama sepakat bahwa ayat ini berkenaan dengan sholat. Disuruh diam. Terus bagaimana Syafi'i kok berpandangan baca? Bagi mereka membaca tapi setelah Al-Fatihah. Ketika ada sakta, ketika ada jeda diamnya imam, atau ketika imam baca surat selain Al-Fatihah. Ini uzurnya mereka ketika posisi membacanya. Baik. Istidlal dari ayat ini adalah tidak dinukil bahwa Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk membaca Al-Fatihah ketika waktu sakta, diamnya imam. Sementara para sahabat tiap hari sholat bersama Rasul SAW. Seandainya itu diwajibkan, tentulah telah sampai kepada kita beritanya. Kemudian hadis yang lebih tegas lagi adalah hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyummakum ahadukum, ya, tsumma kabbara fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Apabila salah seorang di antara kalian salat, apabila kalian sholat, maka ada yang jadi imam. Ketika imam itu bertakbir, kalian ikut bertakbir. Jika ia membaca, maka diamlah. Fa'an situ,
Ini secara tegas mengatakan fa iza qara'a fa ansitu. Jika ia membaca maka diam. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara sebab kenapa disuruh diam, karena orang yang membaca keras itu dalam kondisi seperti khutbah. Kita disuruh mendengarkannya, bukan justru sibuk dengan baca Quran atau berdoa. Nah, gitu. Itu hikmah dari baca keras, agar yang lain itu mendengarkan dan diam, bukan malah membaca yang lain. Terus salah seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar, dia berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, apakah perlu membaca bersama imam? Kata beliau, la qira'ata ma'a imamin fi syai'. Tidak perlu membaca apapun bersama imam. Artinya membaca Al-Fatihah. Nah, sanad yang sahih dan sahih Muslim. Dan juga pendukung pendapat tersebut. Tapi kita nggak memungkiri bahwasanya banyak ulama yang mengatakan dibaca. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, ya, dalil yang ada semuanya menunjukkan bahwasanya harus baca Al-Fatihah bagi makmum. Beda istilah. Ibnu Katsir itu apa mazhabnya? Ibnu Katsir Syafi'i, makanya membela mazhab Syafi'i. Tapi mazhabnya Syafi'i. Bagaimana Zahabi Syafi'i. Tapi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Hambali.